Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Farida. Pada video sebelumnya, aku sudah menjelaskan materi tentang meteorologi dan klimatologi, yaitu macam-macam iklim. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang oceanografi. Lebih tepatnya, aku akan menjelaskan tentang apa sih sifat-sifat fisik serta kimia air laut, dan juga terdiri dari apa aja sih sifat-sifat fisik dan kimia air laut itu. Sebelum masuk ke pembahasan, aku pengen nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak apa itu oceanografi? Nah, jadi oceanografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena fisik serta dinamis air laut yang dapat diaplikasikan ke bidang-bidang lainnya, seperti rekayasa, lingkungan, perikanan, bencana laut, serta mitigasi, yaitu pengelolaan dan pencegahan bencana. Kalian sering bukan mendengar berita tentang peristiwa tsunami, gelombang badai, serta pemanasan global dan pengaruhnya terhadap kenaikan muka air laut. Selain itu, peristiwa tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut juga. Nah, kita yang sebagai orang awam mungkin tidak mengetahui mengapa tsunami, gelombang badai, serta kenaikan muka air laut itu bisa terjadi. Lalu, bagaimana sih cara memprediksi serta meminimalisir dampaknya? Nah, hal itu merupakan salah satu bidang kajian yang akan dipelajari dalam oceanografi. Kita masuk ke pembahasan yuk. Jadi, air laut itu mempunyai sifat fisik serta sifat kimiawi. Yang pertama ada sifat fisik air laut. Sifat fisik air laut merupakan sifat air yang umumnya dapat dilihat objeknya serta dirasakan oleh kita. Sifat fisik air laut terdiri dari 5 macam, yaitu massa jenis, suhu, arus, gelombang, serta pasang surut. Yang pertama ada massa jenis. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume, biasanya satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Menurut Thurman tahun 1993, massa jenis air laut dipengaruhi oleh temperatur, salinitas, serta tekanan. Yang kedua ada suhu. Suhu merupakan respon objek terhadap masukan atau keluaran panas menurut Garrison tahun 2006. Suhu permukaan laut dipengaruhi oleh curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, serta intensitas radiasi matahari. Secara vertikal, sebaran suhu terbagi menjadi mixed layer atau lapisan campuran, thermocline yaitu di bagian tengah, dan lapisan dingin yaitu di bagian bawah. Suhu di bawah permukaan dipengaruhi oleh kedalaman, sirkulasi udara, turbulensi, lokasi geografi, serta jarak dari sumber panas menurut BAT tahun 1978. Yang ketiga ada arus. Arus dipengaruhi oleh angin mendorong permukaan air, namun air tidak berpindah dengan arah yang sama dengan angin, akan tetapi membentuk sudut 45 derajat menurut Castro dan Huber tahun 2000. Air yang berada di lapisan bawah berbelok ke kanan dari arah arus permukaan karena gaya Coriolis. Arus permukaan yang dihasilkan oleh angin bukan hanya dipengaruhi oleh gaya Coriolis, akan tetapi juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Menurut BAT tahun 1978 yang biasa disebut dengan arus geostropik. 3 arus utama dunia yaitu Antarctic Circumpolar Current. Selanjutnya, aliran air di daerah ekuator yang mengalir dari arah barat ke timur, akan tetapi mereka dibatasi oleh arus-arus sejajar yang mengalir dari timur ke barat, baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan, serta gire. Yang keempat, gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Gelombang terdapat panjang gelombang serta tinggi gelombang. Jenis gelombang yaitu gelombang pecah atau surf, gelombang tumpah atau spilling breaker, serta gelombang plunging breaker dan surging breaker. Menurut Rohmi Mohtarto dan Juwana tahun 1999. Yang kelima, ada pasang surut.
Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Jenis pasang surut di Indonesia yaitu pasut harian ganda, pasut harian tunggal, campuran dominan ganda, serta campuran dominan tunggal. Yang kedua ada sifat kimia air laut. Sifat kimia air laut merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses persenyawaan dalam air. Sedangkan sifat kimia air laut terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada pH, yang kedua ada salinitas, yang ketiga ada oksigen terlarut, serta yang keempat ada nutrien. Yang pertama ada pH atau derajat keasaman, yaitu berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, maka semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah pula kadar karbon dioksida bebas. Perubahan nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan. Yang kedua ada salinitas. Salinitas merupakan jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida. Seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin dan seluruh organik matter sudah teroksidasi menurut Thurman tahun 1993. Salinitas di perairan bervariasi tergantung kedalaman. Perubahan salinitas yang besar terjadi antara 100 sampai 1000 meter. Yang ketiga, oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen terlarut tergantung suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Oksigen di permukaan melimpah karena adanya aktivitas fotosintetis oleh tanaman laut. Konsentrasi oksigen menurun seiring dengan menurunnya lapisan cahaya karena adanya respirasi organisme laut dan bakteri. Yang keempat ada nutrien. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik menurut Garrison tahun 2006. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme, beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi dan beberapa fungsi lain. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer termasuk nitrogen seperti nitrat dan fosfor seperti fosfat. Nah, itulah tadi penjelasan yang sudah aku paparkan mengenai sifat-sifat fisik serta kimia air laut. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.